Halo, apa kabar untuk Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi cinta segitiga. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general reading, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Jangan dipaksakan kalau ini nggak resonate. Dan tema kali ini tentang lalu bagaimana hubungan ini akan berjalan atau akan jadi endingnya yang bener-bener kayak gimana sih. Sekali lagi, ini jangan jadikan patokan ya, karena ini adalah sifatnya hanya sebuah ramalan. Jadi ramalan ini bisa bisa tepat, bisa tidak. Ini tergantung bagaimana pihak masing-masing menentukan jalan hidupnya, bagaimana pihak masing-masing menentukan nasibnya sendiri. Nah ini loh, paham ya untuk teman-teman. Sekali lagi, seperti aku sudah share di postinganku, arti dari nasib itu apa, takdir itu apa. Nah, paham ya? Jadi semua ini bergantung dari bagaimana kita bisa membawa nasib kita ke depannya. Walaupun Tuhan sudah berkehendak A, ya, kita oke, kamu sudah nggak baik buat dia, udah berakhir nih ceritanya ya. Lalu apakah kita harus begitu-begitu terus nasibnya? Nah ini semuanya juga tergantung kita. Bagaimana kita keluar dari siklus itu sendiri. Siklus jatuh, siklus down, siklus kesedihan, sakit hati. Ini mau sampai kapan? Intinya kayak gitu ya. Jadi intinya nasib ada di tangan kita. Kebahagiaan juga ada di tangan kita sendiri. Sukses tidaknya itu bergantung di kita. Ingat ini baik-baik. Sukses tidaknya semua bergantung pada usaha dan doa kita. Oke. Oke, sekali lagi. Kehidupan untuk Scorpio satu dengan Scorpio yang lain beda. Oke, aku mau cek dulu, aku mau lihat dulu hubungan cinta segitiga. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Oke, ini kalau aku lihat tentang pendekatan. Intinya aku lihat adalah pendekatan, keromantisan, perhatian. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kayak semuanya dalam hal ini untuk Scorpio temanya adalah tentang pendekatan, hal-hal yang romantis, atau bagaimana ya, intinya itu suruh mengekspresikan perasaan yang sesungguhnya, untuk bisa lebih dekat, untuk bisa lebih nyaman. Nah, apalagi ini tentang cinta segitiga ya. Kita cek dulu di sini untuk asmara cinta segitiga. Jadi ini bisa tentang kamu mau pihak pertama, kedua, dan ketiga. Intinya seperti itu. Siapa yang kamu pikirkan saat ini? Nah, siapa sih yang kamu pikirkan saat ini? Intinya itu. Ya, mau kamu pihak 1, 2, atau 3 sekaligus. Oke. Aku cek dulu. Menentukan mau jalan ke sini atau ke sini. Nih. Ini tapi kayaknya dia sudah kayak menentukan ya apa yang menjadi pilihan dia. Ada King of Pentacle, Four of Swords. Ini kayaknya dia sudah menentukan apa yang menjadi keinginan dia. Atau bahkan ini masih dalam taraf untuk memutuskan itu. Oke, aku cek dulu. Pada akhirnya bagaimana hubungan cinta segitiga zodiak Scorpio. Oke, di sini kita lihat ada Magician. Lama banget Kak. Ya. Oke, Magician, Four of Cup. Di sini ada
Oke, di sini endingnya ini bisa untuk bertahun-tahun loh ya, teman-teman. Jadi pada endingnya pun ini bisa bertahun-tahun. Ini sebagai contoh. Katakanlah kamu pihak pertama dan pasangan kamu selingkuh dan sudah terlihat banget katakanlah pasangan kamu bahagia dengan orang tersebut. Nah, ini contoh ya. Tetapi terkadang ini bukan jadi endingnya gitu loh. Karena setelah aku lihat lagi lebih detail lagi di unsur-unsur klien-klienku yang lain, ini banyak sekali hubungannya udah kayak putus 9 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan lain-lain, ini balik lagi. Loh ini loh. Makanya aku benar-benar ingin menguak lagi. Ini tapi general ya. Ini menguak lagi. Ini benar-benar ini. Oke, ini general ya. Oke, ini general. Kita lihat, jadi ini bisa terbolak-balik dan vice versa. Sekali lagi, ini bisa kamu bawa pihak pertama, kedua, dan ketiga. Namanya juga cinta segitiga. Ini tergantung dari kamu. Kamu yang memilih di antara keduanya, atau kamu yang memang pihak pertama yang terhianati, atau bahkan kamu yang jadi pihak yang ketiga. Nah, ini dia. Oke, kita di sini lihat ada. Jadi maaf ya untuk teman-teman, ini khusus pihak 1, 2, 3 yang Scorpio. Oke, pihak 1, 2, 3 khusus Scorpio. Oke, The Carrier. Di sini kalau aku lihat dia mencoba mendekati pihak ada Justice. Oke, kita lihat lagi. King of Pentacle. Oh, di sini Four of Pentacle. Hubungan namanya juga cinta segitiga. Jadi hubungannya ini disembunyikan. Atau ya ini kayaknya hubungan yang disembunyikan. Juggling. Oke, bingung. Four of Swords. Oke. Magician. Four of Cups. Oke, di sini ada lagi deh kayaknya. Oke, so sekali lagi, ini kalau aku bilang ya, aku bahas di sini. Ini Nine Swords. Oke, sesungguhnya di sini kalau kamu yang jadi pihak pertama aja dulu deh ya, soalnya aku lihat ada beberapa dari teman-teman, apalagi ini yang sudah dalam keadaan posisi menikah. Ada beberapa dari teman-teman ini kayaknya sudah dalam taraf clear putus atau clear bercerai. Jadi secara resmi ada beberapa dari kalian kayaknya udah sah ya. Oke, karena di sini aku lihat ada Justice dan Queen of Swords. Jujur aja. Oke, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Justice, ini sistem saling bertahan atau nggak mau kalah, tidak mau saling mengalah satu sama lain. Ada sistem gue yang benar, lo yang salah, dan begitu sebaliknya. Kalau aku lihat dari hubungan di sini, ini hubungan yang antara kamu dengan pasangan ya. Jadi antara kamu dengan mantan kamu atau kamu dengan pasangan kamu. Untuk kamu yang pihak pertama ini kayaknya. Gini ya, kalau aku lihat, kalaupun ini sudah tidak masih belum resmi ya, atau kayak kalian ditinggalkan begitu saja, ini sempat aku lihat oke deh, gini ya, jujur aja, di sini kalau aku lihat dia meninggalkan kamu karena ada orang lain. Nah, tetapi di sini aku pun melihat dengan orang lain tersebut, dengan pihak ketiga juga putus. Nah, bagi kamu yang pihak ketiga, kamu juga ditinggalkan. Di sini aku lihat dia tidak memilih siapa-siapa, tidak memilih kamu sebagai pihak pertama atau siapapun yang menjadi pihak ketiga di sini. Maaf ya.
Karena di sini aku lihat ujung-ujungnya dia lebih memilih untuk melepaskan semuanya. Paham? Tidak memilih pihak yang pertama atau tidak memilih pihak yang ketiga sekaligus. Nah, ini. Kenapa? Karena di sini aku lihat ambisi. Sifat dari orang ini, kalau aku lihat Scorpio, kamu mungkin saja terhubung dengan orang yang tidak benar-benar tulus dalam hubungan. Jadi orang ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai pasangan untuk kedepannya. Tidak bisa sebagai pasangan. Jadi dia ini bukan tipikal orang yang bisa diajak benar-benar konsisten dalam hal hubungan. Kalaupun ada suatu pernikahan, aku lihat dia ini cepat sekali untuk mengambil tindakan bercerai. Paham ya? Jadi aku lihat dia di sini memang benar-benar tidak suka yang namanya hubungan, karena di sini aku lihat get ahead and make the romantic gesture. Jadi orang ini suka pendekatan dengan ini, pendekatan dengan ini, pendekatan dengan ini, pendekatan dengan ini. Banyak sekali hal-hal untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan dia akan melakukan banyak hal. Termasuk tipikal secara psikologi. Jadi aku tidak melihat dia dari segi zodiak. Ya. Jadi kalau memang masalah hubungan, kenapa aku bilang dia ini tidak secara zodiak? Karena apa? Hubungan cinta segitiga atau hubungan perselingkuhan di sini ini bukan karena tabiat dari zodiak. Tidak ada Tuhan menciptakan, ya, semesta menciptakan hal yang ini kamu zodiak ini orangnya gampang selingkuh, siapa juga yang mau? Kalau ada orang nih ya, orang tua, jangan deh zodiak ini karena orangnya benar-benar orangnya tuh banyak selingkuh, ya nggak mungkin. Berarti intinya apa? Banyak perselingkuhan ini terjadi di luar zodiak. Intinya seperti itu, psikologi. Nah, ya, dari psikologinya, biologisnya. Tuh, dari lingkungan. Lingkungan ini macam-macam, dari lingkungan dengan pasangan yang merasa A, B, C, D. Nah, ya kan? Dari lingkungan, terus dari keterpaksaan, awal menikah terpaksa. Makanya dari teman-teman, karena jangan masalah usia lalu kita cepat-cepat bertindak ya untuk menikah. Karena kita belum tahu pasangan kita benar-benar tulus nggak sama kita. Nah, jadi benar-benar harus dicerna baik-baik ya. Kalau dia yakin, kamu yakin, benar-benar kalian sama-sama saling menyayangi satu sama lain, why not? Tetapi kalau udah ada unsur di mana ini keterpaksaan, di saat dia dengan mantannya putus secara terpaksa dan menikah dengan kamu, next suatu saat nanti terhubung lagi, kalau dasarnya memang udah benar-benar nggak ada perasaan sama kamu karena terpaksa, ini susah juga. Nah, ini loh ya, yang melakukan pernikahan ini jadi kayak cuman main-main aja. Nih, bukan main-main ya, jadi kayak karena usia kak, karena ini, aduh jangan ya. Karena kalau udah ngomong usia mah, waduh, banyak juga ya usia 35 tahun karena udah tua, menikah 2 tahun kemudian bercerai. Banyak itu juga. Nah, ini. Di sini kalau aku lihat ya dari teman-teman untuk Scorpio, aku lihat memang ini adalah tabiat. Jadi kayak bukan tabiat secara sifat atau sifat ya, kita ngomong masalah sifat dasarnya. Tapi ini kalau aku lihat dari psikologi atau biologisnya. Paham ya? Jadi memang orang ini tipikal orang yang sangat ambisius, maaf ya, dalam hal-hal seperti itu. Jadi tidak suka dengan yang namanya keterikatan dengan sesuatu. Nah, ya apalagi dalam hal hubungan. Di sini bisa saja dia akan mempertahankan untuk pihak yang pertama, tetapi untuk pihak-pihak selanjutnya dia juga tidak akan bisa mempertahankan itu. Karena memang kan aku bilang ini kayaknya secara psikologi atau biologisnya memang seperti itu. Kita ngomong masalah berarti orang ini beda dari orang pada umumnya. Nah, ya kan? Kalau normalnya orang begini, dia itu di luar normal. Enggak juga ya. Ya, secara biologisnya memang dia aku lihat agak beda. Nah, itu aja. Nah, di sini kalau aku lihat dia selalu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, pasangan baru terus. Tapi nggak pernah dengan hati.
Paham ya? Tidak pernah dengan hati. Kalaupun dia tidak bercerai secara sah dengan yang pertama, ya, tapi pihak yang pertama akan mengalami hal yang sakit juga. Nah ini loh. Dan bagi kamu, kalau kamu memang terhubung dengan orang yang terus-terusan seperti itu, apakah next dia akan kembali? Aku rasa tidak. Karena dia akan cuekin kamu di sini dan lebih memilih yang baru. Terus terang saja. Nah, bagi pihak yang pertama, di sini aku lihat kamu yang depresi, ujung-ujungnya gitu. Ya. Kamu yang depresi, kenapa juga harus dipertahankan, kenapa yang kayak gini, tapi semua tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena aku bilang, nasib ada di tangan kalian, bukan di tangan tarot. Jadi intinya apa? Next kelanjutannya, kalau kamu terhubung dengan orang yang seperti ini, apakah bisa sembuh? Bisa dengan terapi, intinya seperti itu. Ya, orang-orang seperti ini bisa dengan terapi atau penyembuhan secara memang medis. Paham ya untuk teman-teman? Jadi memang orang yang seperti ini tidak bisa untuk kayak heart to heart conversation. Ya. Nih, dia mungkin ada perasaan, ya. Aku lihat mungkin dia ada memiliki perasaan lebih, maaf untuk pihak pertama, tapi ada perasaan lebih terhadap pihak pertama, tetapi untuk meluapkan keinginan-keinginan secara biologisnya ini akan terus berlanjut. Karena aku lihat di sini maaf ya, untuk pihak ketiga di sini aku lihat dia lebih memilih meninggalkan kamu, tetapi ada beberapa dari pihak pertama juga akan ditinggalkan. Karena di sini aku lihat bagi kamu yang pihak pertama mungkin saja untuk pihak pertama Scorpio, tapi ya ini khusus untuk pihak 1, 2, 3 untuk Scorpio. Tapi yang kedua ini belum tentu juga buat kamu. Tapi ada beberapa dari pihak Scorpio di sini juga tidak suka dikekang dalam hal hubungan. Ada di sini. Ya, makanya beda Scorpio 1 beda dengan yang lain. Nah, ini di sini aku lihat ada keputusan sah cerai sudah ada di sini. Karena ini udah mengalami yang namanya jatuhnya hubungan di sini. Semua ini kamu lakukan untuk pihak yang pertama ya. Untuk pihak pertama ini kamu lakukan juga yang terbaik untuk kamu dan masa depan kamu juga di sini. Paham ya? Memang tidak menyenangkan untuk saat ini, tetapi kalau kamu mau merubah untuk masa depan kamu sendiri, kamu bisa untuk lebih baik ke depannya. Ya, karena selama ini mungkin saja pasangan kamu terus-terusan menyembunyikan hal-hal seperti ini sama kamu. Nah ini ya, jadi kayak orang ini, makanya go ahead make a romantic gesture. Ini kemungkinan adalah dia, ya kemungkinan ini adalah dia yang selalu memberikan sebuah yang namanya pendekatan-pendekatan kepada orang-orang baru di sini. Makanya dia cenderung untuk cuek sama kamu atau tidak peduliin kamu, ya. Mungkin di sini dia lebih memilih untuk kebahagiaannya dia sesaat. Nah ini. Tetapi di hal lain, untuk pihak yang pertama, kalaupun kamu yang menginginkan untuk deal, kita nggak bisa lagi untuk kedepannya, dia masih bisa mempertahankan. Karena apapun yang terjadi, seperti aku bilang, dia di luar sana hanya untuk fun, ya, tidak menggunakan hati, tapi mungkin berbeda dengan kamu yang menggunakan hati di sini. Jadi intinya apa? Walaupun sebagian dari teman-teman di sini sudah mengalami perceraian atau putus, katakanlah ya, putus hubungan, tetapi ada beberapa dari kalian dia masih menimbang-nimbang dulu. Paham ya? Karena kita ngomong masalah hati dengan, jika kita ngomong hati dengan apa ya, tadi ngomong biologis itu tadi ya, ini berbeda. Kalau hati mungkin sama kamu dia menggunakan hati, tapi dengan orang lain tidak. Nah ini. Tapi semua tergantung dari kamu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini. Karena aku percaya bahwa teman-teman semua adalah teman-teman yang kuat, ya, memiliki motivasi yang tinggi untuk hidup yang lebih baik di luar sana. Oke? So, sekali lagi itu untuk Scorpio aku akhiri. Oke, selamat malam.